Topik pembahasan yang dibahas meliputi tanggung jawab sosial, manajemen hijau, manajer dan perilaku etis, mendorong perilaku etis, dan tanggung jawab sosial di dunia dan masa kini. Topik pertama yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kewajiban sosial merefleksikan pandangan klasik yaitu tanggung jawab sosial seorang manajer adalah memaksimalkan laba, sedangkan responsivitas sosial pandangan sosioekonomi tanggung jawab manajer lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan dan termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendukung meliputi ekspektasi politik laba jangka panjang, kewajiban etis, citra publik lingkungan yang lebih baik, pelonggaran peraturan pemerintah, penyeimbangan tanggung jawab kekuasaan, kepentingan pemegang saham, penguasaan sumber daya, mengutamakan pencegahan daripada perbaikan, sedangkan melanggar meliputi pelanggaran terhadap maksimalisasi keuntungan, pengaburan tujuan, biaya terlalu banyak, kekuatan kekurangan, keahlian kurangnya, akuntabilitas. Manajemen hijau dan keberlanjutan. Manajemen hijau (green management) adalah sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Bagaimana organisasi menjadi organisasi hijau? 1. Pendekatan hukum (hijau muda), yaitu perusahaan hanya melakukan apa yang disyaratkan secara hukum dengan mematuhi hukum, peraturan, dan regulasi dengan sukarela tanpa tantangan hukum. 2. Pendekatan pasar, yaitu perusahaan ngerespon preferensi pelanggan mereka untuk ramah lingkungan. 3. Pendekatan stakeholder, yaitu perusahaan bekerja untuk memenuhi tuntutan lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat. 4. Pendekatan aktivis (hijau tua), yaitu perusahaan mencari cara untuk menghormati dan melestarikan lingkungan secara efektif dan bertanggung jawab secara sosial. Beberapa cara mengevaluasi tindakan manajemen hijau. 1. Mengejar standar yang dikembangkan oleh organisasi standarisasi internasional (ISO 2). Menggunakan daftar global 100. Manajer dan perilaku etis. Manajer memainkan peran penting dalam membentuk budaya etis suatu organisasi dan menetapkan nada untuk perilaku etis. Sebagai pemimpin, manajer bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan harapan untuk perilaku etis dan memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi standar tersebut. Dengan demikian, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi organisasi dan kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pentingnya perilaku etis dalam organisasi telah diakui secara luas, dan organisasi telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan perilaku etis seperti kode etik, program, pelatihan, dan sistem pelaporan internal. Tahap perkembangan moral. 1. Level pre-convention, yaitu pilihan seseorang antara benar atau salah didasarkan pada konsekuensi pribadi. 2. Tingkat konvensional, yaitu keputusan etis bergantung pada memenuhi harapan orang lain. 3. Level berprinsip, yaitu individu mendefinisikan nilai-nilai moral terlepas dari otoritas, kelompok atau masyarakat pada umumnya. Mendorong perilaku etis. Manajer dapat melakukan beberapa hal jika mereka serius untuk dalam mendorong etika perilaku, mempekerjakan karyawan dengan standar etika yang tinggi, menetapkan kode etik, memimpin dengan contoh, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya, tindakan seperti itu tidak akan berdampak banyak. Tetapi jika sebuah organisasi memiliki program etika yang komprehensif, hal itu dapat berpotensi meningkatkan iklim etika organisasi. Seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan tidak mudah, dan bahkan dalam keadaan terbaik, individu dengan standar yang dipertanyakan tentang benar dan salah dapat dipekerjakan. Itu berarti memiliki kontrol etika lainnya di tempat. Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar, tetapi cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian. Kepemimpinan manajemen tingkat atas, melakukan bisnis secara berkala membutuhkan komitmen dari para manajer tingkat atas. Mengapa? Karena merekalah yang berdiri menyangga nilai-nilai bersama tingkah laku, walaupun apa yang mereka lakukan jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Tanggung jawab sosial dan etika di dunia dan masa kini.
1. Tanggung jawab akan lingkungan. 69,6% dari pekerja lebih memperhatikan isu tanggung jawab akan lingkungan dibandingkan setahun terakhir. 51,8% dari pencari kerja akan mengesampingkan perusahaan yang tidak sejalan dengan keyakinan dan praktik mereka terhadap peduli lingkungan. 2. Keberagaman dan inklusivitas. 68,7% dari pekerja lebih memperhatikan isu keberagaman dan inklusivitas dibandingkan setahun terakhir. 51,4% dari pencari kerja tidak akan melamar perusahaan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka tentang keberagaman dan inklusif. 3. Gerakan sosial. Selain COVID-19, pekerja juga menyukai gerakan sosial seperti kesetaraan perempuan dalam tagar-tagar Meto atau kesetaraan untuk ras kulit hitam dalam tagar-tagar Black Lives Matter dan bencana alam seperti kebakaran hutan di Australia. Sekitar 70% dari responden setuju bahwa isu lingkungan dan keberagaman menjadi penting bagi mereka akhir-akhir ini. Lebih dari 50% pencari kerja mengatakan bahwa mereka akan menolak bekerja di tempat yang memiliki perbedaan keyakinan mengenai isu ini. Studi kasus PT Ajinomoto, kasus yang pernah populer di tahun 2001 yaitu mengenai perusahaan Ajinomoto yaitu fatwa MUI yang mengharamkan Ajinomoto. Sebab berdasarkan penelitian bahan baku Ajinomoto, ditengarai dicampur dengan lemak babi. Sehingga masyarakat Indonesia langsung tersentak dan 4 pimpinan Ajinomoto jadi tersangka karena melanggar UU konsumen. Dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu, dalam jangka menengah Ajinomoto memang telah berhasil menjadi idola setiap orang untuk dijadikan sebagai penyedap rasa makanan sebelum kasus ini terungkap. Dan PT Ajinomoto menjadi 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan pendapatan US $5 miliar. Dampak negatif dari kasus yang terjadi merupakan citra baik Ajinomoto di mata para pelanggan dan para pemegang kepentingan, sehingga terjadi penurunan nilai saham sebesar 30 poin, kerugian yang signifikan dalam PT Ajinomoto. Pendapat terhadap kasus. Jadi pada dasarnya etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan. Untuk menaikkan pangsa pasar tidak perlu menyalahi etika bisnis dengan mengganti bahan dasar makanan. Walaupun dengan alasan karena lebih ekonomis dan tanggung jawab terhadap konsumen harus diperhatikan juga. Karena sejatinya konsumen menghendaki produk yang berkualitas. Thank you for listening. Sekian presentasi kami. Terima kasih.